Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hanif Lukman Hakim di channel Hamanki. Channel yang digunakan untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Lebak Barang, khususnya bersama saya di mata pelajaran akuntansi. Ya, di pertemuan hari ini, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, khususnya untuk kelas 12 AKL 2. Ya. Semoga kalian sehat dan masih tetap betah di rumah. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang lalu, bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal beberapa materi yang akan kalian dapat di 1 tahun ini ya. Dan di pertemuan ini kita akan langsung menuju ke materi awal yang akan kalian dapat, yaitu mengenai akuntansi lembaga instansi pemerintah. Di bab 1 adalah ini. Di bab 1 nantinya kalian akan mempelajari mengenai akuntansi aset lancar di satuan kerja pemerintah. Ya, kita lihat di sebelah layar, di sebelah kirinya itu ada peta konsep di sini ya. Di materinya mengenai akuntansi aset lancar satuan kerja itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akuntansi kas satuan kerja, kemudian akuntansi piutang satuan kerja, piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi, akuntansi persediaan satuan kerja, dan lain sebagainya. Ya, karena kita akan membahas mengenai akuntansi aset lancar, sehingga otomatis yang akan kita bahas di pertemuan hari ini itu mulai dari aset yang paling lancar atau yang paling liquid, apalagi kalau bukan kas, ya kan? Jadi di materi hari ini kalian akan belajar di kolom ini yang saya lingkari di layar mengenai akuntansi kas satuan kerja. Jadi apa yang akan kalian dapat di pertemuan hari ini, yaitu yang pertama adalah ada klasifikasi kas dan setara kas, kemudian pengukuran dan pengakuan kas setara kas ya, dan yang ketiga akuntansi kas dan setara kas, yang keempat akuntansi saldo kas, yang kelima pihak yang terkait dengan akuntansi kas, kemudian yang keenam penyajian kas di neraca. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sub bab yang akan kalian dapat di pertemuan hari ini. Yuk, langsung saja karena sudah siang, kita menuju ke ini. Yang pertama, jadi sebelum kalian menuju ke subbabnya akan ada sedikit penjelasan atau persepsi di mana kalian akan akan saya jelaskan mengenai aset menurut PSAP nomor 1 ya. Bahwa menurut PSAP nomor 1, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk persediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, ini yang diartikan sebagai aset menurut PSAP nomor 1 di peraturan sistem akuntansi pemerintah ya, nomor 1, bahwa sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Tuh. Jadi semua sumber ya yang dikuasai oleh pemerintah itu namanya aset. Secara gampangnya seperti itu. Kemudian untuk pengelola kas pada pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi acuan adalah pemilihan kaidah akuntansi mengenai atau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah yang terkait. Jadi pengelolaan kas di pemerintah itu
acuannya atau kaidahnya itu mengacu pada PP nomor 39 tahun 2007 mengenai pengelolaan uang negara atau daerah yang mengelola atau yang terkait. Jadi nanti kalian akan belajar mengenai kas yang dikelola oleh satuan kerja pemerintah, gitu ya. Lanjut saja, next. Untuk yang pertama, kalian akan mengenal klasifikasi kas dan setara kas. Itu. Sebelum masuk ke klasifikasi, kita lihat dulu apa sih itu kas. Ya, menurut PSAP nomor 1, kas adalah uang tunai dan saldo yang disimpan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah ya, yang liquid yang siap dicairkan menjadi kas. Jadi kas itu bisa disebut menjadi uang tunai. Ada tunai ya secara cair atau terlihat bentuknya itu secara tunai, dan juga ada juga yang dalam bentuk simpanan bank atau kas yang disimpan di bank milik pemerintah itu juga disebut kas itu sendiri. Jadi yang pertama, kas itu ada tunai, dan yang kedua itu ada yang disimpan di bank milik negara. Jadi ada dua kas ya, tunai yang real benar-benar ada, dan juga yang ada di bank itu termasuk kas. Kemudian klasifikasinya yang pertama itu ada kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara. Kas pemerintahan dalam pengelolaan bendahara umum negara. Jadi artinya ini kas yang dikelola oleh bendahara negara, atau yang secara kita kenal bendahara negara itu apa sih? Bendahara negara ya Menteri Keuangan kita, itu adalah bendahara negara. Siapa Menteri Keuangan kita? Siapa lagi kalau bukan Ibu Sri Mulyani ya. Kemudian yang kedua, kas pemerintah daerah. Jadi yang pertama ada kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum yang dikelola di negara atau di pemerintahan pusat. Yang kedua ada kas yang dikelola di pemerintah daerah. Itu. Jadi secara di negara itu ada yang mengelola, kemudian di daerah juga ada yang mengelolanya juga. Siapa yang mengelola kas pemerintah daerah? Yang mengelola adalah bendahara umum daerah yang di daerah, khusus bendahara umum daerah, atau bisa juga bendahara lain selain umum, yaitu bendahara penerimaan, kemudian ada bendahara pengeluaran. Itu yang bisa atau kas yang ada di pemerintah daerah. Selanjutnya ini ada kas dan setara kas. Tadi kita sudah tahu ya bahwa kas itu adalah uang tunai yang disimpan, uang tunai secara real atau yang disimpan di bank. Kemudian apa sih kas dan setara kas yang ada di pemerintahan? Di sini kasnya itu adalah saldo kas daerah. Ya. Kas itu ya saldo kas atau uang tunai yang ada di daerah tersebut atau yang ada di bendahara umum milik daerah itu adalah kas. Kemudian setara kas itu apa? Setara kas itu hampir sama kayak kas, namun tidak secara tunai ya, bisa juga disebut atau bisa juga dibilang sebuah obligasi atau deposito. Kita tahu lah ya, obligasi itu kan uang yang atau surat berharga yang kita gunakan untuk memperoleh uang seperti itu ya. Dan juga deposito itu tabungan kita yang ada di bank yang ditimbun dalam jangka waktu tertentu. Itu nantinya atau itu bisa juga disebut dengan setara kas. Jadi ada kas yang tunai yang benar-benar bentuknya duit itu ya, bentuknya duit. Ada juga yang setara kas, bentuknya bukan duit
tapi bisa disebut obligasi atau deposito, apalagi yang dikelola milik bendahara umum daerah. Itu klasifikasi yang ketiga. Kemudian yang keempat, klasifikasi kas dan secara kas, itu ada kas pemerintah di luar pengelolaan. Kas pemerintah di luar pengelolaan. Jadi ada kas yang di dalam pengelolaan, ada juga kas yang di luar pengelolaan. Untuk kas yang dalam pengelolaan tadi itu kan dikelola oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. Nah, kalau kas pemerintah di luar pengelolaan itu adalah yang mengelola itu seluruh atau orang yang memegang bendahara penerimaan dan pengeluaran, tetapi orangnya berbeda dengan bendahara umum. Jadi ada orang lain selain bendahara umum yang memegang uangnya, itu disebut kas pemerintah di luar pengelolaan. Masih milik kasnya pemerintah, tapi yang mengelola itu berbeda atau pengelolaannya itu berbeda. Itu ya, klasifikasi kas dan setara kas. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen atau di WhatsApp secara pribadi atau di Microsoft Teams gitu ya. Kemudian selanjutnya next, pengukuran dan pengakuan. Bagaimana sih pengukuran kas dan pengakuan kas dan setara kas? Kita lihat bersama-sama. Nomor 1, pengukuran kas dan setara kas. Pengukuran kas dan setara kas, kita lihat secara pengukuran dulu ya. Jadi kas itu diukur bagaimana sih gitu. Jadi untuk kas dan setara kas bisa diukur dan dicatat seberapa besar nilai nominalnya. Tahu kan nilai nominal? Nilai nominal itu artinya adalah disajikan sebesar nilai rupiahnya. Jadi berapa itu nilainya, ya itu yang diukur sekian, segitu seperti itu. Jadi misal uangnya itu ada 1 miliar, itu ya nanti nilainya 1 miliar sesuai dengan nilai rupiahnya. Kalau itu hanya 10.000 ya nanti 10.000. Jadi diukurnya itu sesuai dengan nilai nominalnya. Atau seandainya kasnya itu berbentuk valuta asing atau pendapatan yang diterima dari asing itu ya, mata uang asing, itu nanti harus dikonversi dulu menjadi rupiah atau dikurskan dulu menjadi rupiah. Misal daerah atau negara itu mempunyai dolar, nanti dolarnya dolar kan sebagai valuta asing gitu kan, mendapatkan valuta asing. Nah itu dolarnya nanti itu akan dikurskan dulu sebesar rupiahnya yang berlaku pas periode itu juga. Jadi dikonversi dulu, itu pengukuran kasnya. Kemudian pengakuan kas. Pengakuan kasnya itu seperti apa? Jadi kas itu diakui bisa atau saat, jadi kas dan secara kas bisa diakui saat yang pertama itu potensi manfaat ekonomi di masa depan. Jadi potensi manfaatnya apa sih kas ini? Apakah untuk keperluan pembiayaan atau keperluan pembangunan? Nah, kalau ada potensi manfaat ekonominya itu bisa disebut atau diakui sebagai kas. Kemudian diakui atau pengakuannya ketika diterima kepemilikannya atau penguasaannya berpindah. Artinya kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan atau dikeluarkan atau dibayarkan. Jadi pengakuan yang pertama itu bisa dilihat dari potensi kasnya sendiri, potensi manfaatnya di masa depan itu bagaimana, apakah sangat berguna untuk pembangunan atau pembiayaan atau fasilitas lain, itu bisa juga disebut kas. Kemudian yang kedua bisa juga ketika
kas itu diterima dan juga dibayarkan, itu juga harus ada pengakuan. Karena kalau tidak ada pengakuan ya nanti mau kemana uangnya, itu kan tidak ada akuan, tidak diakui, kan sakit gitu kan, tidak diakui. Kita saja kalau tidak diakui ya bagaimana rasanya. Kas juga perlu diakui, dan pengakuan kas itu ada dua tadi, saat ada potensi manfaat dan juga saat diterima dan dibayarkan atau dikeluarkan, semuanya diakui. Ya, itu mengenai pengukuran dan pengakuan kas. Kemudian selanjutnya akuntansi kas dan setara kas. Ini akuntansi kas dan setara kas. Karena kalian sudah mengenal kasnya ya tadi, klasifikasinya, kemudian pengakuannya secara diakuinya, dan juga pengukurannya. Dan sekarang kita akan sedikit mengenal mengenai akuntansi kas dan setara kas. Jadi secara akuntansinya, tadi kan hanya pengenalan, sekarang masuk ke akuntansinya. Jadi pencatatannya itu seperti apa? Kita lihat di samping sini, itu ada dua, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas itu mencakup apa saja? Yang pertama ada transaksi pendapatan. Itu transaksi pendapatan otomatis ya kan, ketika kita memiliki pendapatan otomatis kas kita ya bertambah gitu. Kemudian ada transaksi penerimaan pembiayaan. Kalau ada pembiayaan itu bisa disebut menjadi penerimaan untuk kita. Ketika ada pemberian transfer dari misal dari entitas lain, dari daerah lain, itu melakukan transfer ke daerah kita atau satuan kerja kita, itu juga disebut sebagai penerimaan kas. Dan juga yang terakhir ada penerimaan kas lainnya, bisa dari siapapun, pihak ketiga atau siapa saja yang mengirimkan uang ke kita, itu bisa disebut penerimaan kas. Begitu. Selanjutnya ada transaksi pengeluaran kas. Apa saja transaksi pengeluaran kas atau yang dicatat di pengeluaran kas? Yang pertama ada transaksi belanja negara otomatis. Kita secara individu saja kalau belanja itu kan disebut pengeluaran gitu kan. Nah, negara atau satuan kerja ketika melakukan belanja pembelanjaan itu juga termasuk atau dimasukkan ke transaksi pengeluaran kas. Gitu. Selanjutnya ada transaksi pengeluaran pembiayaan. Jadi kita mengeluarkan kas untuk pembiayaan, itu nanti dicatat di transaksi pengeluaran kas. Kemudian ada transaksi pengeluaran transfer. Jadi kita atau satuan kerja kita melakukan transfer ke entitas lain atau ke satuan kerja lain. Nah, itu juga termasuk ke pengeluaran kas. Dan yang keempat, transaksi pengeluaran lainnya. Macam-macam ya. Ada transaksi lain-lain yang diakui sebagai pengeluaran kas. Jadi di subbab ini ada dua ya yang harus kalian pahami, bahwa ketika pencatatan kas dan setara kas itu ada yang pertama transaksi penerimaan kas dan yang kedua transaksi pengeluaran kas. Apa saja penerimaan kas? Itu tadi mulai dari pendapatan, penerimaan, pembiayaan, penerimaan transfer dan penerimaan lainnya. Kemudian ada transaksi pengeluaran kas. Apa saja yang termasuk pengeluaran kas? Yang pertama transaksi belanja, kemudian pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer dan pengeluaran lainnya. Itu akuntansi kas dan setara kas secara ringkasnya ya. Kemudian next ada akuntansi saldo kas. Ini di akuntansi saldo kas itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada rekonsiliasi bank dan selisih kas. Kita tahu lah ya, yang namanya saldo itu kan rawan gitu. Jadi yang namanya saldo kas di pemerintahan itu juga tidak hanya dipegang oleh bendahara saja. Kadang ada bank yang juga mencatat setiap transaksi yang
masuk ke rekening banknya melalui bendahara yang mengelola begitu. Jadi setiap saldo akuntansi itu harus direkonsiliasi. Apa sih rekonsiliasi? Ya hampir sama dengan pengertian rekonsiliasi di akuntansi jasa dan dagang. Di akuntansi pemerintah, rekonsiliasi juga adalah atau bisa diartikan mencocokkan saldo kas pada entitas pemerintah yang mengelola rekening dengan saldo kas yang ada di bank. Intinya adalah mencocokkan saldo kas yang secara real yang dipegang oleh bendahara atau entitas satuan kerja dengan rekening saldo kas yang ada di bank. Itu kan bisa terjadi perbedaan biasanya. Misal sudah ngirim ke bank tapi di bank belum tercatat, atau kita sudah menarik uang dari bank tapi dari entitasnya, dari satuan kerjanya belum tercatat, itu juga bisa menjadi selisih. Jadi apapun yang berkaitan dengan perselisihan saldo antara saldo yang dipegang entitas satuan kerja dan yang ada di bank itu bisa direkonsiliasi atau dicocokkan atau disamakan. Itu namanya rekonsiliasi bank. Kemudian ada selisih kas. Nah, selisih kas namanya juga selisih, ya kan? Pasti ada sebuah perbedaan, beda sejen. Nah, ketika ada selisih kas itu kan biasanya mumet kalian, ya. Kalau di perusahaan jasa dan dagang itu harus dikoreksi kalau ada selisih, gitu kan. Di sini juga sama. Jadi yang namanya selisih itu kan perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik atau kas tunai yang ada pada tanggal tertentu. Jadi secara realnya uangnya itu berbeda dengan yang ada di catatan. Jadi perlu dikoreksi kalau ada selisih, ya. Selanjutnya next, ketika sudah masuk ke akuntansi saldo, selanjutnya ada pihak yang terkait dengan akuntansi kas. Pihak yang terkait dengan akuntansi kas, ya. Jadi kita kan sudah mengenal akuntansi pencatatan kasnya, ya, yang ada di entitas satuan kerja. Nah, kita kemudian mengenalkan pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi kas atau pihak-pihak yang mencatat kas yang ada di pemerintahan. Itu apa saja satuan kerjanya? Yang pertama, kita akan golongkan menjadi dua, ya. Yang pertama ada satuan kerja perangkat daerah, itu ada SKPD. Yang kedua ada pejabat pengelola keuangan daerah, PPKD. Itu. Yang pertama, pejabat penataan usaha keuangan SKPD, satuan kerja perangkat daerah. Nah, ini apa ya? Ini jadi di mata pelajaran LIP ini kalian harus istilahnya ya mengenal istilah-istilah kedinasan nantinya. Apa itu SKPD, apa itu PPKD, itu nanti ada sedikit istilah-istilah yang harus kalian ketahui, ya, karena kita belajar mengenai akuntansi pemerintah. Dan di subbab ini kalian dikenalkan pihak apa saja yang ada kaitannya dengan pencatatan kas di satuan kerja. Yang pertama ada SKPD, ya. Di SKPD ada siapa saja yang berkecimpung di situ. Yang pertama ada pejabat penata usaha keuangan. Pejabat penata usaha keuangan SKPD. Singkatannya PPK SKPD. Tuh. Kemudian ada pihak lagi, bendahara penerimaan SKPD. Itu juga berkecimpung di pencatatan kas di satuan kerja, ya. Kemudian ada bendahara pengeluaran SKPD, ya, ada penerimaan bendahara, ada pengeluaran bendahara.
Jadi setiap bendahara berbeda-beda. Kalau kita mendapatkan atau satuan kerja mendapat uang, itu akan masuk ke bendahara penerimaan. Kalau satuan kerja itu mengeluarkan uang, itu akan dicatat di bendahara pengeluaran SKPD. Dan yang terakhir adalah pengguna anggaran. Itu. Selanjutnya ada pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah. Itu ya. Jadi ada satuan kerja perangkat daerah, ada pejabat pengelola keuangan daerah. Apa saja yang mengelola keuangan daerah itu bisa pejabat penata usaha keuangannya, PPK, PPKD, kemudian bendahara penerimaan masih sama, dan bendahara pengeluaran. Jadi agak banyak ya pihak-pihak yang terkait mengenai pencatatan kas di satuan kerja itu pemerintahan. Jadi sumbernya itu harus disesuaikan, mulai dari pejabat penata usahanya, keuangan, atau yang ada di PPKD-nya atau pejabat pengelolaan keuangan daerah. Itu. Jadi yang penting kalian tahu ya, sedikit tahu mengenai itu. Tidak asing lagi mengenai pihak-pihak apa saja yang terkait di pencatatan kas di satuan kerja itu. Kemudian next. Nah, yang terakhir ini itu ada penyajian kas dan setara kas yang ada di neraca. Ya, bisa dilihat di sini gambarnya miring tapi bisa terbaca lah ya. Ada neraca. Kita tahu neraca itu kan apa ya? Catatan aset yang ada di bisa perusahaan, bisa pemerintahan. Di sini kita contohkan penyajian kas dan secara kas atau di neraca yang ada di satuan kerja pemerintah. Kita lihat di bagian atas ini itu ada neraca pemerintahan pusat per 31 Desember 2017 dan 2018. Jadi ada dua. Kita lihat uraiannya. Itu ada aset otomatis ya. Itu kan yang paling liquid. Jadi yang paling atas itu aset. Kemudian ada aset lancar. Aset lancar dan juga kas dan setara kas. Di sini ya ada kas dari Bank Indonesia, kas di kantor pelayanan pembendaharaan negara, kas dari bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di badan layanan umum, kas lainnya, dan setara kas lainnya juga. Kemudian ada investasi, piutang, dan persediaan juga. Tuh, ya, itu jadi asetnya. Kemudian ada investasi jangka panjang. Kemudian aset tetap dan aset lainnya itu sudah masuk ke klasifikasi bukan aset lancar. Jadi yang aset lancar itu adalah kas semua ya, semua kas yang ada di pemerintah pusat itu dicatat di aset lancar. Dan juga investasi jangka pendek itu kan masuk ke aset lancar juga, sehingga dimasukkan ke kelompok aset lancar. Itu yang ada di pemerintah pusat. Kemudian yang ada di pemerintah daerah itu bedanya apa? Bedanya hanya dari penerimaannya saja ya. Kalau dari pemerintah pusat itu bisa dari BI, Bank Indonesia, kasnya ya. Kalau di daerah itu mungkin bisa juga kas yang ada di kas daerah, kemudian kas dari pemerintah pusat itu mungkin ada juga. Kalau secara perinci lebih rumit lagi gitu ya. Ya, jadi untuk neracanya kurang lebih seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri, hampir sama seperti yang ada di akuntansi jasa dan dagang. Di pemerintahan pun neracanya masih seperti ini. Seperti ini bentuknya ya. Yang penting nanti saldonya di akhir ini itu harus balance. Yang namanya saldo di neraca itu kan harus balance itu. Jadi yang penting kalian untuk akun-akunnya
yang ada di neraca itu tahu gitu ya. Ya, itu ya sudah selesai. Jadi untuk akuntansi keuangan akuntansi kas di satuan kerja itu selesai ya. Subbabnya di bab pertama, jadi subbab pertama di bab pertama selesai. Masih ada 3 subbab lagi ya. Nah, sebelum diakhiri itu ada tugas yang harus kalian kerjakan di pertemuan hari ini. Apa tugasnya? Tugasnya adalah yang pertama, untuk tugas itu sifatnya individu ya. Tugasnya sifatnya individu, jadi tugasnya silahkan kalian tuliskan materi yang sudah kalian dapat di pertemuan ini. Jadi apa yang kalian dapatkan dari menonton video saya itu apa? Misal, Pak, saya nggak dapat apa-apa gitu. Maksudnya yang nggak dapat apa-apa, minimal ya dapat judulnya saja atau apalah itu. Terserah ya, silahkan dituliskan materi yang sudah kalian dapat di pertemuan ini. Materi loh ya, materi, bukan yang lain. Yang penting materi. Selanjutnya, kalau sudah, ketikkan di HP saja menggunakan seperti biasa, menggunakan note atau catatan. Kemudian di screenshot dan diupload di tugas channel LIP kelas 12. Jadi itu ya, sangat ringan tugasnya. Kalian tinggal menonton dan menyimak, kemudian apa yang sudah kalian tangkap dari penjelasan saya, semoga ada yang ditangkap. Nah, kalau ada silakan dituliskan di note atau catatan yang ada di HP. Selanjutnya di screenshot dan dikirim ke channel tugas LIP kelas 12. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, semoga di pembelajaran berikutnya kita lebih bagus lagi videonya gitu ya. Ya, kalau ada request video apa atau Pak tambah apa, tambah musik, tambah subtitle atau tambah apa, silahkan dikirim di komen atau di japri saya atau di Microsoft Teams gitu ya. Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya bersama saya Hanif Lukman Hakim di channel Haman Game. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.